Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Lifespan Development. Baiklah, di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Jahara. Saya akan membahas tentang perkembangan masa hidup. Adapun pengertian perkembangan masa hidup adalah perubahan yang progresif dan kontinu atau bisa disebut dengan berkesinambungan dalam diri individu mulai lahir sampai mati. Pengertian lainnya yaitu perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Adapun pengertian dari masing-masing itu ialah sistematis adalah perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Adapun progresif ialah perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam baik secara kuantitatif atau bisa disebut dengan fisik maupun kualitatif. Adapun berkesinambungan ialah perubahan dengan fisik maupun kualitatif. Adapun berkesinambungan ialah perubahan pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara beraturan. Pengertian perkembangan menurut beberapa ahli. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang di konsep perkembangan manusia. Konsep perkembangan individu. Menurut pakar perkembangan masa hidup, Paul Baltes, perspektif perkembangan masa hidup lifespan perspektif mencakup 7 kandungan dasar, yaitu perkembangan bersifat seumur hidup, multidimensional, multidireksional, plastis, melekat secara kesejarahan, multidisiplin, dan kontekstual. Berikut adalah penjelasan dari setiap kandungan tersebut. 1. Perkembangan bersifat seumur hidup. Tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan hidup. Perkembangan meliputi keuntungan dan kerugian yang berinteraksi dalam cara yang dinamis sepanjang siklus kehidupan. Sehingga selama proses bertambahnya usia, maka selama itulah proses perkembangan akan terus berjalan. Perkembangan merupakan proses panjang yang berlangsung sepanjang hayat. Berbagai perubahan individu yang terjadi di dalamnya adalah hasil dari proses yang terjadi selama kurun waktu yang lama, dengan melibatkan peran faktor herediter, berbagai macam stimulasi yang diperoleh dari lingkungan. 2. Perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan terdiri atas dimensi biologis, kognitif, dan sosial, di mana dimensi inilah yang dikaji dalam setiap periode perkembangan manusia. Bahkan dalam satu dimensi semacam inteligensi terdapat banyak komponen seperti inteligensi abstrak, inteligensi nonverbal, inteligensi sosial, dan lain-lain. 3. Perkembangan bersifat multidireksional. Beberapa dimensi atau komponen dari suatu dimensi dapat meningkat dalam masa pertumbuhan, sementara dimensi lainnya menurun. Misalnya, orang dewasa akan lebih arif dalam berpikir mengingat pengalaman yang banyak, tetapi di sisi lain, ia merasa mudah lelah jika melakukan pekerjaan berat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Sabrina. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu yang keempat, perkembangan bersifat lentur atau plastik. Perkembangan bersifat lentur. Perkembangan bersifat plastik atau fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat individu tumbuh dan berkembang. Semisal, sekalipun seorang anak kurang memiliki potensi yang kuat pada suatu kemampuan, namun ada kalanya stimulasi yang kontinu mampu mengoptimalkannya sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bergantung pada kondisi kehidupan individu, perkembangan terjadi melalui banyak cara yang berbeda, sehingga manusia satu dan lainnya belum tentu memiliki proses perkembangan yang sama. Misalnya, kemampuan penalaran orang dewasa dapat ditingkatkan melalui pelatihan, dan orang dewasa lainnya melalui pengalaman pribadi. 5. Perkembangan melekat secara kesejarahan.
Perkembangan dipengaruhi oleh faktor sejarah di mana individu hidup. Seorang berusia 40 tahun mengalami depresi berat akibat Perang Dunia Pertama. Akan berbeda dengan seseorang 40 tahun mengalami depresi pada waktu sekarang ini. 6. Perkembangan dipelajari oleh berbagai multidisiplin. Para pakar psikologi, sosiologi, antropologi, neuroscience, dan peneliti kesehatan semuanya mempelajari perkembangan manusia dan berbagai persoalan untuk membuka misteri perkembangan masa hidup manusia. 7. Perkembangan bersifat kontekstual. Bersifat kontekstual karena seseorang yang berada di suatu lingkungan akan berbeda perkembangannya dengan seseorang di lingkungan lain. Bersifat historik karena periode waktu tertentu di mana seseorang itu tumbuh akan mempengaruhi perkembangannya. Perkembangan manusia mengikuti konteks yang meliputi lingkungan sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Sehingga individu dapat dilihat sebagai makhluk yang sedang berubah dalam dunia yang sedang berubah. Dengan mempelajari perkembangan masa hidup atau psikologi perkembangan, maka kita akan menemukan informasi tentang siapa kita, bagaimana kita dapat seperti ini, dan kemana masa depan akan membawa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sini akan melanjutkan presentasi dari Sabrina, yang dimana judul presentasi saya tentang teori perkembangan masa hidup lifespan development. Teori perkembangan masa hidup lifespan development adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahap. Teori ini dikemukakan oleh Erican pada tahun 1902 sampai 1904. Menurut teori Erican, ada 8 tahap perkembangan, yaitu yang pertama kepercayaan versus ketidakkepercayaan, yang kedua otonomi versus malu atau ragu, yang ketiga inisiatif versus rasa bersalah, yang keempat upaya versus infeksiolitas, yang kelima identitas versus kebingungan, yang keenam inisiatif versus isolasi, yang ketujuh generatif versus stagnatif, yang ke-8 integratif versus putus asa. Konsep identitas dalam teori Erikson membantu untuk memahami masa remaja, akhir dan masa mahasiswa. Teori Erikson juga membentuk pandangan bahwa perkembangan manusia adalah perkembangan semasa hayatnya, bukan hanya sekadar perkembangan di masa anak-anak. Teori Erikson juga mendapatkan kritikan dari beberapa pakar yang menilai bahwa tahapnya terlalu kaku. Secara garis besar, peristiwa perkembangan mempunyai prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan tidak terbatas dalam arti tumbuh menjadi besar, namun mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, kelenturan, keheranan, dan keseimbangan. Jadi, dalam satu tahap perkembangan dengan tahap perkembangan berikut tidak terlepas dari diri sendiri. Yang kedua, perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Proses diferensiasi artinya ada prinsip kualitas pada dari anak dari penghayatan totalitas itu. Lambat laun, bagian-bagiannya menjadi sangat nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Kerana manusia merupakan totalitas, ditemui
kaitan erat antara perkembangan aspek fisik, motorik, dan mental, dan emosi, dan juga sosial. Yang ketiga, perkembangan dimulai dari respon yang sifatnya umum menuju yang khusus. Contohnya, seseorang bayi mula-mula akan bereaksi senyum bila melihat setiap wajah manusia. Dengan bertambahnya usia bayi, ia mulai bisa membedakannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.